juga untuk adik-adik yang sudah on time untuk mendengarkan ibadah online sekolah minggu ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak minta adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu Kawanku Ini Hari Minggu. Ibadah online sekolah minggu kami ini Bapak, alasi dengan kuasa dari tangan Tuhan Yesus, biarlah semuanya bisa berjalan dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami Bapak, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan penasihat. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, pastinya kakak selalu mengingatkan untuk kita selalu sudah sediakan Alkitab kita, catatan kita, dan pulpen kita ya adik ya. Nah baik adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian Zaman Sekarang. Adik-adik kekasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan. Untuk itu, mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terpujilah namamu. Bapa yang kami sabda Bapa oleh karena nama anak Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini Tuhan. Engkau memberikan kesempatan lagi kepada kami bersama dengan adik-adik kekasih kami sekolah minggu. Berjumpa di dalam ibadah online pada saat ini. Dan di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini, kami sangat merindukan akan firman Tuhan. Olehnya itu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, biarlah firman-Mu yang kami akan baca dan kami dengarkan, boleh kami pahami secara bersama-sama. Terlebih khusus hamba-Mu Tuhan yang tidak memiliki kemampuan apapun,
Olehnya itu Tuhan, hamba hanya mengandalkan Engkau, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kekasih Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca secara bersama-sama pada saat ini, yaitu terambil dari kitab Markus 13, pasal 13, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-37. Itu terdapat di dalam perjanjian apa, Kak? Markus perjanjian Baru. Adik-adik kekasih Tuhan yang sudah bisa membaca, mari kita baca secara bersama-sama, dan yang belum bisa membaca, mari adik-adik mendengarkannya ya, menyimak. Mari kita membaca secara berbalas-balasan. Kita mulai dengan judul Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. ayat ke-34, dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dengan memerintah penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Ayat ke-36, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ayat 37 kita baca secara bersama-sama. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin. Adik-adik kekasih Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan tadi yang terdapat di dalam perjanjian baru dari Injil Markus 13 ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-37. Nah, saat ini kita masuk di dalam tema, atau kita membahas tema tentang berjaga-jaga. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, apakah yang dimaksud dengan berjaga-jaga? Nah, jadi berjaga-jaga itu adalah sama dengan siap sedia. Artinya, kapanpun, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa siap sedia melakukan segala sesuatu hal atau yang merupakan tanggung jawab kita. Ayo contohnya Kakak Monik. Seperti berjaga-jaga kayak penjaga gawang, seperti penjaga pintu atau security, atau kita biasanya sebutnya satpam adik-adik, atau apalagi ya kakak ya contohnya ya kak? Penjaga di rumah makan mungkin, Bisa di hotel, di sekolah ya, atau di mana saja. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, contoh tadi yang sudah disebutkan kakaknya yaitu penjaga gawang. Kenapa kita ambil contoh dari situ? Karena pastinya adik-adik pasti banyak yang suka bola ya. Tentunya Pasti. kakak juga suka bola. Nah, jadi penjaga gawang tadi itu kita ambil contoh karena apa kakak? Jadi pada saat permainan bola berjalan, jadi penjaga gawang dia tetap berada di gawang. Walaupun bolanya mungkin tidak ada berada di wilayahnya dia, kemungkinan bolanya mungkin ada di wilayah lawannya, tetapi harus senantiasa berjaga-jaga di dalam gawang karena kita tidak tahu kapan saja bola itu bisa ditendang sama lawannya. Nah, kalau di dalam gawang dan bola tersebut datang, otomatis sudah siap sedia. Nah, itulah salah satu contoh berjaga-jaga. Terus yang kedua, kayak seperti di orang yang menjaga rumah tadi atau perkantoran ya kak ya? Ya, menjaga sekolah. Penjaga sekolah. Nah, orang penjaga sekolah pun pasti tetap ada di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di depan
sekolah. Nah, jadi penjaga tersebut ini tidak boleh meninggalkan tempat sekalipun tidak ada orang, karena yang dijaga adalah suatu ketika ada orang datang bertamu, baik yang niatnya baik, baik yang niatnya jahat sekalipun, kalau ada penjaganya di tempat berarti otomatis sekolah akan aman, karena pastinya sudah diketahui bahwa ada orang akan datang. Nah, itulah adik-adik dua contoh tentang berjaga-jaga. Nah, adik-adik kekasih Tuhan, kita kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kita di sini. Yang dimaksud di sini berjaga-jaga adalah yaitu berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Nah, adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, ada di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang mengetahui, karena dia akan datang sebagai seorang pencuri. Nah, kalau seorang pencuri, adakah kira-kira adik-adik yang tahu kapan saatnya pencuri datang di rumahnya? Kakak, ada kira-kira menyangka bahwa mungkin akan datang pencuri? Ada? Tidak ada, karena pencuri bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa malam hari. Pokoknya tidak ada yang bisa tentukan maling itu atau pencuri itu kapan datangnya. Untuk itu kita harus senantiasa berjaga-jaga, dan berjaga-jaga dalam hal tersebut ini adalah sebagai anak Tuhan, tentunya kita harus yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan datang ke dalam dunia ini pada kali yang kedua. Untuk itu pada saat penantian kita, mari kita berbuat yang terbaik. Seperti mungkin tadinya malas-malas sekolah minggu, harus rajin sekolah minggu. Yang tadinya adik-adik suka berbohong, nah sekarang tidak boleh lagi berbohong. Karena bohong itu adalah dosa. Dan yang terakhir yaitu melawan orang tua. Apakah boleh melawan orang tua? Tidak boleh, melainkan harus dengaran. Nah, untuk itu adik-adik, di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua sebagai orang percaya, mari kita memberikan yang terbaik dan senantiasa kita berjaga-jaga kapan dan dimanapun kita berada, dan dalam keadaan apapun mari kita tetap berjaga-jaga. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau sungguh baik hingga Engkau memberikan kesempatan kepada kami bersama dengan adik-adik kekasih kami sekolah minggu, membaca, mendengarkan, bahkan belajar tentang firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami sudah baca dan dengarkan secara bersama-sama boleh kami pahami, boleh kami mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu kapan dan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita persiapkan hati dan pikiran kita, mari kita memberikan persembahan dengan baik. Ya adik-adik ya. Baik adik-adik, kita angkat satu pujian kita, berilah yang baik.
bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.